أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Az-Zumar ayat 21 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu khutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Afaman
يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka, celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Maka, apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menghadiri majelis yang dimuliakan Allah, untuk membahas Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian diberikan Allah kemampuan, harapannya untuk menjalankan Al-Quran. Artinya perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan wahai anakku, kita harus memahami, ya, ciri-ciri orang yang hatinya membatu. Itu orang-orang yang diberikan pemahaman agama, tapi tidak mau mendengarkan. Jangankan melaksanakan, mendengarkan pun tidak mau. Padahal dia tahu itu benar. Ya. Orang seperti ini dihukumi oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal fikiran. Ya. Atau orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Ya. Di Az-Zumar ayat 22 dan 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, ya, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Wawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kita bisa mengingat Allah karena kita belajar dari guru-guru kita. Bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara berzikir dengan baik dan benar? Bagaimana cara menjalankan ibadah dengan benar? Salat dengan benar? Itu dari siapa? Dari masaih masing-masing. Ya. Maka perhatikan dengan kesungguhan apa yang disampaikan itu, supaya hati tidak membatu. Kalau kita sering menolak peringatan demi peringatan yang berulang-ulang ini, peringatan ini sifatnya berulang-ulang, itulah Al-Quran.
Jangan bosan, jangan futur dengan hal seperti ini. Ayat selanjutnya, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyah. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Serupa ayatnya lagi berulang-ulang. Taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Sampai di analogi Allah itu sampai sedetail ini. Oleh karena itu kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Sebab apa? Keberkahan Al-Quran. Ya. Ayat yang diulang itu memberikan rahmat yang berulang-ulang pula gitu loh ya. Jadi di sini tidak sekedar ayat berulang, tapi setiap ayat yang diulang akan menambahkan rahmat lebih banyak dan lebih kuat, lebih kokoh. Ya. Allah nazala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathaniyah. Ya. Berulang. Kalimatnya, firmannya berulang. Untuk apa? Supaya jangankan hati, batin, zahirnya pun bergetar. Taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma tulinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Oleh karena itu kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Terus kenapa jadi batu? Qulubuhum ini hati kok jadi batu? Hati orang-orang yang suka menentang ini. Jadi menentang Allah, ya, menentang Rasulullah, ya, itu akan termaktub, akan muncul setelah kalian menentang masyayikhmu. Baru akan kelihatan bahwa kamu menentang Rasul dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gurumu yang memberikan pemahaman kepadamu. Tidak mungkin seorang guru menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Atau membuat suatu keadaan gaduh dan kacau. Insya Allah tidak mungkin hal seperti itu dilakukan. Ya. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada petunjuk yang dapat memberinya petunjuk. Setiap masa dan zaman sudah disampaikan oleh fakir, pasti dikirim anbiya, rasul, para aulia, ustadz, habaib untuk memberikan penerangan dengan firman yang sama dan mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh para anbiya dan rasul, aulia sebelum daripada kita yang mengikuti mereka-mereka. Al-An'am 130 tadi disampaikan. Ya ma'asyaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan hari ini. Hari kiamat maksudnya. Kan diperingatkan oleh Habib kepada kalian ini. Jangan kita talhubbud dunya. Berikan waktumu yang banyak untuk Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kau betul-betul berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh dengan lillahi ta'ala, maka Allah akan mudahkan duniamu. Ya. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka jawab, ya, benar. Kami jadi saksi atas diri kami sendiri. Tapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tertipu dengan kehidupan dunia.
Qalu syahidna. Apa ulang ya? Ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kami tahu mereka hadir, para anbiya, rasul, aulia, para ustaz, para habaib menyampaikan yang sama seperti yang engkau sampaikan sekarang ya Allah. Aku menjadi saksi atas apa yang mereka sampaikan. Tapi engkau ingkar, kata Allah, tertipu dengan dunia. Maka mereka mengakui bahwa diri mereka ada orang-orang kafir. Ya. Kemudian di Al-Baqarah, firman Allah Al-Baqarah ayat 70. Ya. Kalian buka dulu Al-Baqarah ayat 74 ya. 74. Kalian buka dulu Al-Baqarah 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras padahal dari batu itu pasti ada sungai-sungai yang air memancar daripadanya. Wa inna minal hijarati lima yatafajjaru minhul anhar. Dari batu itu akan muncul sungai-sungai. Padahal dalam batu itu muncul sungai-sungai, kata Allah. Berarti batu itu tidak sekeras yang dimaksud. Ya. Dia fakir jelaskan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah janganlah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang pertama, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu yang mengalir di dalamnya, di celah-celahnya, air seperti sungai. Memancar dari celah-celah batu. Kalian pernah lihat batu yang memancar sungai-sungai di sana? Ada batu besar keluar airnya. Artinya kita tidak boleh memandang orang dari luarnya saja. Tidak boleh seperti itu. Banyak beristighfar, mohon kepada Allah, doakan orang-orang itu. Jangan di luarnya aja dilihat. Kita tidak tahu dalam hatinya. Siapa tahu Allah turunkan rahmat ke hatinya. Jangan lihat cuma rupanya saja. Ya, itu yang pertama. Karena itu, apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya kita yang jadi keras kepala. Kita yang jadi tidak mendapatkan rahmat. Karena berprasangka buruk kepada orang lain. Padahal orang itu belum tentu orang yang jahat. Atau orang yang tidak baik kepada kita. Ya, itu mengeraskan hati kita. Yang kedua, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Orang-orang yang didakwa oleh kita keras kepala. Hatinya keras, susah menerima kebenaran. Tahu-tahu Allah berikan hidayah. Maka dia bertobat kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan rahmat kepada dia. Dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Padahal kita sebelumnya orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Makanya jangan selalu ngecek lirik orang lain. Supaya hati kita tidak keras. Dengarkan mas saya peringatkan kalian bahwa supaya tidak ngecek orang lain. Tidak mencari kesalahan orang lain. Karena bisa mengeraskan hati kita. Kita susah menerima kebenaran nantinya. Kemudian yang ketiga. Wa inna minha lama yakbitu min khasyatillah. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Banyak orang-orang yang kita lihat seakan-akan keras kepala, seakan-akan jahat, seakan-akan keji.
Seakan-akan. Tapi begitu dia mendengar kalimat Allah dikumandangkan, mendengar kalimat la ilaha illallah, maka dia runtuh sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena Allah berikan hidayah kepadanya. Kita harus seperti itu. Kita jangan mengecek, mengoreksi orang lain terus. Koreksi diri sendiri, lihat keadaan kita masing-masing. Ya. Karena dengan itu Allah akan membukakan kebahagiaan buat kita. Allah bukakan rezeki yang barokah buat kita. Allah bukakan kebahagiaan buat kita yang lain. Secara seluruhnya sempurna oleh Allah dibukakan buat kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita tidak memutuskan sesuatu dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berpegang teguh kepada talinya Allah Subhanahu wa taala, buhul-buhulnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tergolong orang-orang apa? Orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba buka Ibrahim ayat 34. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Coba kita memohon kepada Allah, meminta harapan yang baik-baik. Boleh tidak? Boleh. Memohonlah kepada Allah saat kamu berada di majelismu ini. Ya Allah, berikan kemudahan untukku memahami Al-Quran. Berikan kemudahan untukku menerima pemahaman dari guruku. Rahmati kami, rahmati aku, rahmati guruku, rahmati saudaraku. Bermohonlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, saya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak mampu menghitungnya. Coba kau hitung, tidak mampu. Apa yang pernah sampaikan kepada kalian? Coba hitung. Hitung kamu pernah berapa kali sakit. Kamu saya nggak bisa menghitungnya. Berarti lebih nggak bisa menghitung lagi berapa kali kamu sehat. Berapa banyak kali kamu sehat. Berapa banyak kali kamu diberikan kenikmatan oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Dijadikan anakmu yang soleh dan baik. Dijadikan suamimu baik. Istrimu baik. Berapa kali? Bisa kau hitung? Tidak mampu. Orang tidak bisa memahami semua itu pelajaran seperti itu, maka orang tersebut bisa keras hatinya, kaku hatinya, tidak mau menerima kebenaran sama sekali. Ya. Seperti yang difirmankan itu tadi di Az-Zumar 21. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi afil ardi thumma yukhriju bihi zar'am mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladikra liulil albab. Inna fi dzalika ladikra liulil albab. Jadi engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit. Allah menurunkan rahmat, keberkahan kepada kita, pada manusia, pada makhluknya. Lalu dia mengalirkan menjadi sumber-sumber air di bumi. Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang semua yang ditundukkan kepada kita. Kita mudah untuk melakukan apa saja. Ya. Kemudian dengan air itu dia tumbuhkan tanaman-tanaman bermacam-macam warnanya. Ditumbuhkan seluruhnya, apa yang disampaikan tadi. Dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan rahmatnya Allah. Perhatikan ini. Tapi kenapa tidak bersyukur? Kenapa tidak bisa memperhatikan itu? Itu suatu keagungan Allah. Tidak ada bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam keagungannya, dalam kemuliaannya, dalam kekokohannya, kekuasaannya. Akhirnya Allah hancurkan hal yang seperti itu dengan azab yang keras. Kemudian dia menjadi kering. Engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dia menjadikannya hancur, berderai, berkeping-keping. Yang sudah ada dihancurkan. Lihatlah masa terdahulu para anbiya rasul dengan umat-umatnya. Seperti apa umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut.
Nabi Ibrahim, bagaimana umat-umat mereka yang dihancurkan Allah dengan berderai-derai. Ini pahami. Ini mudah tuh dipahami. Gampang. Makanya sampaikan di sini, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Paham ya? Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulul albab. Orang yang mau mengambil pelajaran. Orang yang mau memahami firman-firman Allah. Nah, untuk memahami firman Allah perlu belajar. Perlu istiqomah. Tidak bisa sehari datang sehari tidak. Tidak bisa seperti itu. Bepok semuanya harus belajar terus. Tidak pernah berhenti. Kapan kerjanya? 24 jam. Berapa kali kamu kerja? Berapa jam kamu harus bekerja? Berapa jam kamu harus istirahat? Berapa jam kamu harus belajar seperti ini? Belajar seperti ini paling sedikit. Maka fakir arahkan kamu untuk belajar ini lebih banyak. Ambil sepertiga waktumu untuk ini. Jangan seluruhnya kau pakai untuk mencari rezeki. Padahal rezeki sudah Allah tentukan bagi kalian semua. Tidak bertambah, tidak berkurang setiap harinya. Dengan ini perlu dicari terus. Karena untuk persiapan menghadapi Allah. Menuju Allah. Menuju rahmat Allah. Menuju keberkahan Allah. Menuju kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena harus ingat ini. Jangan dipakai ini remeh. Dan dijadikan ini kebiasaan yang tidak pernah baik. Ini kebiasaan yang baik, bukan tidak pernah baik. Bukan tidak pernah menjadi kebaikan buat dirimu, buat hatimu. Ya. Berapa banyak Allah menghilangkan bencana, masalah kepada kita? Coba. Berapa banyak? Banyak kali. Kalau kamu punya bencana dan masalah saat ini, kamu tidak akan duduk di depan Al-Fakir. Tidak mungkin kau duduk di sini. Pasti kamu memikirkan bagaimana saya menyelesaikan masalahku dulu. Tapi Allah Maha menyayangi, Maha mencintai. Allah selesaikan urusanmu. Ya kamu bisa duduk kemari. Asbab ini, kau duduk, buahnya Allah selesaikan urusanmu. An-Nahl 54. A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma idza kasafat durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian bila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Allah hilangkan bencana kepada kita. Allah tata atur kita. Tapi kita sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Kita ragu menyerahkan syukur kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 54 ini berkata seperti ini karena di 53 itu dijelaskan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah tsumma idza masakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kan sudah saya berikan tadi pemahaman ini. Semua dari Allah. Kau duduk ini dari Allah. Kau buka pekerjaanmu dari Allah. Kau buka bengkelmu karena Allah. Kau buka tokomu karena Allah. Kau masuk kantor di Kodam, di Polda karena Allah. Tanpa Allah kamu tidak punya seragam. Kita tidak punya seragam, tidak punya kehormatan. Allah yang memberikan kehormatan kepada kita. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu minta pertolongan. Kepada siapa lagi? Makanya berbunyi di bawahnya ini. Tsumma idza kasyafad dzurru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Setelah Allah entas kita, Allah selesaikan masalah kita. Balik lagi kita tidak bersyukur. Balik lagi, sudahlah, kan tidak perlu seperti ini. Cukup, kan sudah sering saya datang. Sudah sering saya kembali kepada Allah. Sudah sering saya itu bersedekah infak, sering. Sudah berkali-kali saya lakukan. Stop sudah, kan cukup. Bagaimana? Kalau kau di stop nyawamu, di stop napasmu oleh Allah, apa yang terjadi? Kita akan mati. Tapi Allah tidak pernah menyetop oksigen dan napas kita. Terus mana kita memikirkan sebagai syukur kepada Allah? Memikirkan kalau ini perlu disyukuri. Kenapa tidak kita syukuri hal seperti ini? Apa perlu Allah kembalikan lagi adab itu pada kita? Apa Allah perlu kembalikan lagi kesengsaraan kepada kita? Apa Allah perlu kembalikan lagi rasa sakit dan kesulitan kita? Bisa Allah lakukan, dan ini Allah maktubkan dalam Al-Quran. Allah firmankan dalam Al-Quran. Buka surat Al-Isra ayat 68 dan 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Afamintum ain ayyahshifa bikum janibal barri au yursil alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Apa mau dikembalikan sama Allah seperti ini? Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini, duduk kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita bersama istri, anak kita, keluarga kita, bersama guru kita, ya. Selanjutnya, amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fadursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Atau kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia titipkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu sebabkan kekafiranmu, kemudian tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang menghadapi siksaan kami. Ingat ini ya. Apakah perlu diuji Allah lagi dengan hal yang kita tidak mampu? Ujian yang tidak mampu kita tanggung itu azab. Kalau ujian yang mampu kita tanggung itu adalah berkah dan rahmat dari Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita, itu ujian yang bisa kita tanggung. Kalau ujian yang bisa kita tanggung bukan ujian, namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Apa mau dikembalikan lagi oleh Allah kita dalam kondisi kesulitan dengan azab Allah sehingga kita merintih-rintih ketakutan, merintih-rintih kesedih dan nangis kepada Allah lagi? Itu namanya mempermainkan hukum Allah. Mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah kerasnya hati ini. Jauhilah jika diberikan pemahaman tidak mau menerimanya. Jauhilah menyudutkan orang-orang yang memberikan peringatan kepadamu. Karena begitu kamu lakukan itu tidak beda adanya diri kita dengan orang-orang kafir terdahulu yang suka menyudutkan Nabi dan Rasul. Ini peringatan kepada orang-orang beriman. Jika mau disebut ulil albab, orang-orang yang punya daya pikir yang baik, yang benar, orang yang mau menjadikan satu pembelajaran dalam suatu masalah. Ini perlu dipahami. Maka bersabarlah. Al-Fakir kembalikan lagi. Bersabarlah dalam belajar, menuntut ilmu. Bersabarlah dalam meniti satu jalan yang ada keberkahannya. Sabar. Istiqomah akan membuahkan satu hasil, membawa satu kebaikan kepada kalian, memberikan satu keutamaan pada kalian sehingga kalian mudah bersyukur sebenarnya, bukan kufur. Kenapa setiap diberikan kenikmatan kamu mesti lupa? Ada apa mesti lalai saat diberikan kenikmatan oleh Allah? Kenapa? Kenapa selalu bingung saat diberikan kenikmatan, selalu ragu-ragu? Ya. Karena sudah keras hatinya, terlalu bergelimang dengan dosa, terlalu bergelimang dengan kesenangan dunia yang semu. Ya. Bapak sampaikan, perlu sabar, perlu tawakal kepada Allah. Insya Allah akan berikan jalan pasti dalam apapun ujian kita, apapun permasalahan kita, wahai anakku, Allah akan atur itu. Apa kita sudah sampaikan berkali-kali ini? Pasti insya Allah, Allah akan atur. Jangan malah masihmu kau tes. Kau tes saya dengan sesuatu yang tidak benar. Nggak boleh. Kalau kau bertanya saja. Bertanya seperti sesuatu yang kamu tidak tahu. Yang kau bertanya dengan sesuatu yang sudah kamu tahu. Sesuatu yang tidak baik. Ya. Perhatikan nih, Hud ayat 123, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi turja'ul umur. Kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Ingat ya, Al-Fakir di sini adalah menyampaikan amanah.
perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran, ya, untuk memberikan kemudahan pada kalian, membantu kalian menyelesaikan masalah kalian zahiran batinan insyaallah, ya. Maka sedikitnya Allah terkadang membukakan sedikit rahasia untuk kepentingan ini, ya. Maka harus bersyukur kepada Allah hal yang seperti ini, ya. Kau duduk di majelis yang Allah rahmatin, Allah berkahi, jangan punya prasangkaan tidak baik walaupun kepada saudaramu, apalagi kepada kami, orang-orang yang berjuang di jalan Allah lillahi ta'ala. Allah pegang rahasia semua ini. Kamu jangan megang rahasia apapun. Hati-hatilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, titipan amanah kepada kalian itu, ya. Tidak akan tertutup, pasti akan terbuka. Yang hak pasti hak kelihatan, yang batil pasti batil akan nampak, ya. Fama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ingat ini, ya. Semua Allah ketahui dan memang Allah mudah untuk menyelesaikan urusan kita, ya. Dengarkan kalau Al-Fakir sampaikan sesuatu pada kalian. Hingga tidak membatu hati kita, ya. Jadi kamu menolak, bahkan membatu hatimu, sulit menerima kebenaran, ya, akan susah. Larinya kamu akan ngecek saudaramu, tengok-tengok kanan kiri, menyalahkan saudaramu, mencari sesuatu yang penting, kepentingan tidak pas. Nah, ini berisiko kalau seperti itu, ya. Ya. Kemudian Allah surat Ali Imran ayat 191 yang pernah Al-Fakir sampaikan kemarin, yang pertanyaan Ustaz Fauzi itu, ya. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan semua sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ingat ini, ya. Semua Allah berikan kepada kita, semua kemudahan Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang mudah bersyukur, orang-orang yang punya pemahaman yang benar tentang agama, orang yang menjalankan perintah Allah dengan benar, orang-orang yang khusyuk dalam sholat, baik perilaku dan perkataan, orang-orang yang selalu bersabar, baik dalam prasangkaan kepada siapapun, maka dia orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum nafsi taqwallah faqad faza man taqwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami menerima kebenaran, ya Allah. Lunakkan, ya Allah, hati dan akal fikiran kami untuk menerima kebenaran, ya Allah. Jauhkanlah kami dari gangguan syaitan, pemikiran yang kaku, sehingga kami jadi orang-orang yang lalai, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan bagi kami, ya Allah, keberkahan dunia dan akhirat, keberkahan yang selama-lamanya abadi di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.